Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 23. Ketika menyerang Han Han, Gulai Kuan yang belum mengenal kelihayan Han Han, tidak mengeluarkan pukulan ini, melainkan memukul dengan sinkang yang kuat akan tetapi tidak mengandung hawa beracun. Melihat datangnya pukulan yang amat kuat ini, Han Han dapat mengukur dari sambaran hawanya, maka dengan berani ia menerima pukulan itu dengan dadanya. Kim Chu menahan seruannya yang sudah terlanjur keluar dari mulutnya ketika melihat betapa Han Han menerima pukulan suhengnya begitu saja dengan dada. Pukulan itu mengandung tenaga sinkang yang kuat dan isi dada dapat remuk terguncang dan dapat menyebabkan kematian. Namun ia tidak keburu mencegah lagi, hanya memandang dengan mata terbelalak. Adapun Poa Chiok Lin yang menyaksikan sikap sucinya ini mengerutkan kening dan diam-diam ia maklum bahwa Kim Chu menaruh hati kepada pemuda berambut panjang bersinar mata aneh itu. Buk! Haya! Gulai Kuan berseru kaget dan tubuhnya terjengkang ke belakang. Tentu ia akan terbanting roboh kalau saja ia tidak cepat mempergunakan ginkangnya berjungkir balik ke belakang sehingga ia dapat berdiri lagi dengan mata terbuka lebar. Pukulannya tadi keras sekali, akan tetapi Han Han telah menerima dengan dada terbuka dan sama sekali tidak bergeming, malah tenaga pukulannya membalik sehingga ia terjengkang. Lai Kuan, lebih baik engkau dan kedua orang nona ini pergi saja dan jangan mengganggu aku, kata Han Han yang tidak ingin bentrok dengan bekas saudara-saudara seperguruannya itu. Akan tetapi ucapannya ini menambah kemarahan Lai Kuan yang menganggap Han Han memandang rendah kepadanya. Manusia sombong. Tidak tahu bahwa aku tadi telah berlaku lunak kepadamu. Kalau benar-benar ingin berkelahi, nah, kau terimalah pukulan ini. Setelah berkata demikian, Lai Kuan melompat ke depan sambil mengeluarkan pekik menyeramkan, kedua tangannya mendorong ke depan ketika tubuhnya masih melambung di udara. Itulah pukulan gabungan Swat Im Sin Chiang dan Toat Beng Tok Chiang yang amat hebat. Pukulan yang mendatangkan suara berciutan itu amat hebatnya dan Han Han tentu saja mengenal pukulan lihai. Dia tidak berani menerima dengan tubuhnya seperti tadi, apalagi kini kedua tangan yang mendorong itu menuju ke arah pusarnya. Ia masih berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar. Cepat ia menggerakkan tangan kirinya, diayun dari kanan ke kiri dengan gerakan menangkis, diam-diam mengerahkan inti tenaga Imkang yang lebih kuat daripada Swat Im Sin Chiang. Dua tenaga mujizat bertemu dan tentu saja Lai Kuan bukan lawan Han Han dalam hal tenaga sakti. Sedangkan Ma Bin Lomo sendiri tidak sanggup menandingi Han Han, apalagi Lai Kuan. Pemuda murid Toat Beng Chiu Xian Li ini merasa seolah-olah tubuhnya dibawa angin puyuh, kedua lengannya yang mengirim dorongan tadi terbanting ke kanan, dan tubuhnya tak dapat ia cegah lagi ikut terbanting sehingga ia roboh terguling-guling sampai belasan kaki jauhnya. Aiy! Yang berseru ini adalah Kim Chu dan Poa Chiok Lin, berseru saking heran dan kagetnya. Mereka tentu saja maklum dan mengenal pukulan suheng mereka, dan tahu betapa kuatnya pukulan itu. Akan tetapi Han Han dapat menangkis dengan pengerahan tenaga sinkang dan akibatnya suheng mereka terpelanting sampai belasan kaki jauhnya. Singgi. Chiok Lin sudah mencabut pedangnya. Singgi. Kim Chu juga mencabut pedang. Lai Kuan sudah meloncat bangun, terengah-engah dan bergidik, menggoyang pundaknya. Ia merasa betapa hawa dingin menyerang dadanya dan ia hanya mengira bahwa pukulannya yang mengandung Swat Im Sin Chiang tadi membalik oleh tangkisan Han Han yang memiliki sinkang amat kuat. Ia masih tidak tahu bahwa Han Han telah memiliki inti sari Swat Im Sin Chiang yang luar biasa kuatnya. Melihat kedua orang sumoinya sudah mencabut pedang, Lai Kuan juga mencabut pedangnya dan melangkah maju. Ah, kiranya engkau telah memiliki kepandaian tinggi. Pantas menjadi begini sombong, kata Lai Kuan. Akan tetapi karena engkau seorang pengkhianat dan pembela anjing mancu, engkau akan mati di tangan kami. Ucapan itu disusul oleh gerakan pedang yang amat cepat. Pedang di tangan Lai Kuan berubah menjadi sinar putih yang menyilaukan mata. Berturut-turut tampak sinar bergulung-gulung ketika Kim Chu dan Chiok Lin menggerakkan pedang mereka. Memang tiga orang muda ini telah menerima ilmu pedang yang amat lihai dari guru mereka. Tiga sinar pedang bergulung-gulung seperti tiga ekor naga sakti, mengurung tubuh Han Han. Pemuda ini melihat berkelebatnya gulungan sinar pedang yang amat cepat dan mengeluarkan suara berdesing, terkejut juga dan ia mempergunakan ginkangnya untuk berkelebat dan mengelak ke sana ke sini. Diam-diam Kim Chu kagum bukan main.
Ternyata bahwa Han Han kini telah menjadi seorang sakti, tidak saja memiliki Sinkang yang lebih kuat daripada Lai Kuan, bahkan memiliki Ginkang yang istimewa sehingga serangan mereka bertiga selalu mengenai tempat kosong. Pergilah kalian, aku tidak ingin membunuh kalian. Berkali-kali Han Han berseru keras. Memang dia takut sekali kalau ia kesalahan tangan lagi membunuh 3 orang ini. Hal ini amat tidak ia kehendaki, terutama sekali ia takut kalau ia salah tangan melukai Kim Chu. Akan tetapi seruan-seruannya tidak dipedulikan 3 orang itu yang menjadi makin penasaran, bahkan seruan Han Han itu dianggap oleh mereka sebagai tanda memandang rendah. Mereka mempercepat gerakan pedang mereka dan kini Han Han menjadi sibuk. Memang, kalau 3 orang itu hanya mengandalkan tenaga Sinkang, kiranya mereka takkan dapat berbuat banyak terhadap Han Han yang jauh lebih kuat. Juga dalam hal kecepatan gerakan, Han Han menang jauh. Akan tetapi karena mereka menggunakan pedang dan ilmu pedang mereka merupakan ilmu pedang tingkat tinggi yang amat hebat gerakannya, Han Han yang belum matang ilmu silatnya itu menjadi bingung. Biarpun ia dapat mengelak cepat, akan tetapi karena dikeroyok 3 dan tidak mengenal perubahan-perubahan gerakan 3 batang pedang yang menyambar-nyambar ganas, tidak dapat ia menghindarkan diri dari sambaran-sambaran pedang sehingga dalam belasan jurus berikutnya, pahanya tergores pedang dan pundaknya juga terluka oleh tusukan ujung pedang. Melihat pedang mereka berhasil, Lai Kuan dan Chiok Lin lebih bernafsu lagi, hanya Kim Chu yang berseru. Han Han, pergilah. Untuk apa melindungi anjing Manchu dan mengorbankan diri sendiri? Seruan ini berkesan di hati Han Han dan ia kembali mencatat sikap baik dari gadis itu terhadapnya. Akan tetapi mana mungkin ia membiarkan cicinya, cihunya, dan keponakannya dibunuh? Dia menjadi bingung sendiri. Semenjak dahulu ia bersumpah dan mengambil keputusan di hatinya untuk membunuh perwira-perwira Manchu yang telah membasmi keluarganya, 7 orang jumlahnya dan terutama sekali perwira muka kuning dan perwira brewok yang ternyata adalah Giam Chiang Kun ini. Akan tetapi sekarang bagaimana? Ia malah melindungi nyawa perwira yang setiap saat dahulu tak pernah ia lupakan sebagai musuh nomor 1 itu, melindunginya dari ancaman bekas suhengnya dan kedua sucinya. Bahkan ia terpaksa harus menentang dan bertanding melawan Kim Chu, gadis yang demikian berbudi terhadapnya, ia menjadi bingung, akan tetapi apa yang harus ia lakukan? Mampuslah. Kembali pedang Lai Kuan berkelebat menusuk perutnya. Han Han kaget dan dengan hawa pukulan tangan menangkis sehingga pedang itu meleset, tidak jadi menusuk perut akan tetapi masih melukai pahanya dengan goresan pedang. Mulailah ia marah sekali. Mereka ini tidak tahu betapa sejak tadi dia mengalah, hanya mengelak dan sama sekali tidak balas menyerang. Kebingungan hatinya, ditambah rasa nyeri dari luka-luka itu, menimbulkan kemarahannya dan tiba-tiba ia memekik keras. Tubuhnya mundur 3 langkah kemudian ia mendorongkan kedua tangannya ke depan sambil mengerahkan tenaga Swat Im Sin Chiang. 3 orang murid Toat Beng Chiu Xian Li yang sudah memiliki ilmu Swat Im Sin Chiang, mengenal gerakan ini dan cepat mereka pun melakukan gerakan serupa untuk meniaga diri. Akan tetapi, betapa kaget hati Chiok Lin dan Lai Kuan ketika mereka merasa hawa dingin yang luar biasa menyerang mereka, membuat mereka terhuyung ke belakang dengan muka pucat, kemudian roboh terguling dengan tubuh menggigil kedinginan. Swat Im Sin Chiang. Kim Chu berseru kaget dan heran, juga khawatir melihat keadaan kedua orang saudara seperguruannya. Dia sendiri tidak dipukul oleh Han Han, maka dia tidak terluka. Kini dengan cepat ia menerjang maju, pedangnya menusuk dada. Han Han menangkis dengan hawa pukulan Swat Im Sin Chiang, dan hawa dingin yang menyambar dari samping, membuat Kim Chu menggigil dan terhuyung. Han Han melangkah maju dan menyambar pedang dari tangan Kim Chu. Gadis itu berdiri terbelalak memandang dengan mulut melongo ketika melihat Han Han yang sudah marah sekali itu melampiaskan kemarahannya pada pedang itu yang dipatah-patahkannya dengan jari tangan seperti orang mematahkan sebatang lidi saja. Kim Chu, engkau tahu bahwa aku tidak ingin memusuhi kalian. Harap engkau mengerti dan suka membawa pergi kedua orang saudaramu. Sejenak Kim Chu memandang wajah Han Han penuh kekecewaan, mengingatkan Han Han akan pandang mata Kim Chu beberapa tahun yang lalu ketika Kim Chu melepasnya pergi bersama Lulu. Kemudian dengan gerakan lunglai Kim Chu membalikkan tubuh, memeriksa Chiok Lin dan Lai Kuan yang sudah bersila dan menghimpun tenaga menyembuhkan luka mereka. Kim Chu membangunkan mereka, menggandeng mereka, sekali lagi memandang kepada Han Han, kemudian membawa kedua orang saudaranya pergi. Terdengar oleh Han Han isak tertahan keluar dari dada gadis itu.
Ia menghela napas dan setelah bayangan Kim Chu dan kedua saudaranya lenyap di antara pohon-pohon, ia membalikkan tubuh menghadapi Giam Chiang Kun dan istrinya. Sungguh berbahaya. Giam Chiang Kun berkata lirih. Dan ilmu kepandaianmu hebat bukan main. Si Teh Hiap. Panglima yang baru saja terbebas dari maut untuk kedua kalinya, pertama di tangan Han Han dan yang kedua kalinya di tangan murid-murid Toat Beng Chiu Xianli itu, amat cerdik dan masih belum berani menyebut Han Han sebagai adik iparnya, berkata penuh kagum. Ah, untung ada engkau, adikku, kata Sileng sambil memeluk adiknya dan mengucurkan air mata. Kalau tidak, tentu kami sekeluarga telah terbunuh oleh mereka. Han Han, kepandaianmu luar biasa. Mari kau ikut bersama kami ke kota raja, dengan kepandaianmu seperti itu tentu engkau akan mudah mendapatkan kedudukan tinggi. Betul sekali. Giam Chiang Kun berkata. Aku yang menanggung bahwa engkau tentu akan diangkat menjadi panglima pengawal istana. Han Han termenung lalu berkata. Memang aku hendak pergi ke kota raja, untuk mencari seorang penjahat keji. Siapakah dia, Han Te? Aku akan dapat membantu mencarinya, kata Giam Chiang Kun penuh gairah. Tentu Cihu tahu siapa dia. Dia bernama Ouyang Seng. Ah. Giam Chiang Kun teringat akan semua rencana yang diatur oleh Putri Nirahai di dalam rapat di rumah Pangeran Ouyang Chin Kok. Akan tetapi ia pura-pura bertanya. Tentu saja aku mengenalnya. Dia putra Pangeran Ouyang Chin Kok. Apakah yang telah ia lakukan terhadapmu, adikku? Han Han tidak peduli akan sikap yang amat baik dan mesra dari kakak iparnya yang betapapun juga masih tidak disukainya itu. Aku mencarinya karena dia telah menculik adikku. Han Han. Adikmu siapa? Engkau tidak mempunyai adik. Anak orang tua kita hanya aku dan engkau, kata Sileng heran. Kumaksudkan adik angkatku, namanya Lulu. Lulu? Seperti nama seorang anak perempuan bangsa Manchu. Memang, Leng Cici. Dia. Seorang putri keluarga perwira Manchu yang tewas dalam perang. Dia diculik Ouyang Seng. Giam Chiang Kun tersenyum. Harap kau jangan khawatir, adikku. Aku yang menanggung bahwa adikmu itu tidak akan diganggu. Tidak mungkin ada orang berani mengganggu dia, apalagi dia putri perwira Manchu. Kurasa Ouyang Kongcu menculiknya justru karena mendengar bahwa adik angkatmu itu putri Manchu, maka dia menculiknya untuk menyelamatkannya. Bisa jadi dianggap amat membahayakan keselamatan Lulu kalau berada di sampingmu. Biarlah, aku yang akan menemui Ouyang Kongcu dan pasti adikmu selamat di kota raja. Hati Han Han menjadi lega mendengar ini. Mungkin benar juga apa yang dikatakan iparnya ini. Lulu seorang putri Manchu, mana mungkin Ouyang Seng berani mengganggunya. Tentu ada sebab lain mengapa Ouyang Seng menculik Lulu. Baiklah, aku akan ikut bersamamu ke kota raja, Leng Cici. Si Leng girang bukan main dan berangkatlah mereka naik kereta yang dikemudikan oleh Giam Chiang Kun sendiri sedangkan Han Han duduk di dalam kereta bersama si Leng yang menghujankan pertanyaan yang dijawab singkat saja oleh Han Han. Betapapun juga, hati Han Han masih belum terbiasa oleh kenyataan bahwa encinya menjadi istri musuh besarnya. Akan tetapi karena Sileng benar-benar merasa bahagia dapat bertemu dan berkumpul dengan adiknya, sikapnya jelas membayangkan kebahagiaan dan keharuan sehingga hati Han Han tidak tega untuk menyatakan ketidakpuasan hatinya. Leng Cici, aku masih heran mendengar ceritamu tentang kakek kita tadi. Ia berkata kemudian. Benarkah kakek kita yang bernama Si Hoat itu berjuluk Jai Huasian dan menjadi tokoh jahat di dunia Kang Ou? Sileng mengangguk. Ibu pernah bercerita kepadaku dengan pesan agar hal itu jangan kuceritakan kepada siapapun juga, tidak pula kepadamu. Apalagi tidak boleh terdengar oleh ayah. Justru ayah yang melarang keras cerita itu diketahui orang lain. Akan tetapi aku masih merasa heran. Kalau kakek merupakan seorang tokoh besar dunia Kang Ou yang dijuluki dewa, tentu kepandaiannya hebat. Mengapa ayah seorang begitu lemah? Kalau ayah sepandai kakek, tentu tidak sampai mengalami nasib demikian menyedihkan. Cici, apakah engkau mengetahui cerita selengkapnya? Sileng menghela napas panjang. Bicara tentang keluarganya merupakan pengalaman pahit yang menyakitkan hati, karena hal itu mengingatkan dia bahwa suaminya yang tercinta merupakan seorang di antara mereka yang membasmi keluarganya. Kemudian ia berkata, aku pun hanya mendengar cerita dari ibu.
Akan tetapi engkau sekarang sudah dewasa, sebaiknya kalau kuceritakan kepadamu, sungguh pun cerita ibu itu pun tidak lengkap dan tidak jelas karena urusan itu selalu dirahasiakan oleh ayah. Si Leng lalu bercerita seperti yang ia dengar dari ibunya. Puluhan tahun yang lalu, kakek mereka, yaitu ayah dari ayah mereka yang bernama Si Hoat terkenal sebagai seorang tokoh dunia hitam yang amat ditakuti orang dan berjuluk Jai Huasian, dewa pemetik bunga, yaitu seorang penjahat besar yang biasanya suka menculik wanita-wanita, tidak peduli wanita itu masih gadis atau istri orang, kemudian diperkosanya. Kalau hatinya puas dengan wanita itu, maka wanita itu tidak akan dibunuh, bahkan diberi hadiah banyak benda berharga mahal hasil curian di istana-istana pangeran atau hartawan. Akan tetapi kalau wanita itu mengecewakan hatinya, apalagi melawan, lalu dibunuhnya secara keji, ditelanjangi dan disayat-sayat tubuhnya. Karena banyak tokoh Kangou yang berusaha menentangnya tewas pula di tangan penjahat cabul yang amat lihai ini, maka namanya makin terkenal dan dia ditakuti oleh tokoh-tokoh Kangou. Wanita yang memuaskan hatinya pun hanya beberapa kali saja didatangi, kemudian ia tinggalkan begitu saja karena tokoh jahat ini tidak pernah mau mengikatkan diri kepada seorang wanita. Ada dikabarkan di antara para tokoh Kangou bahwa dia sesungguhnya mempunyai istri dan anak, akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu betul akan hal ini. Di antara para wanita yang memuaskan hatinya dan yang ia datangi sampai belasan kali hanya seorang gadis putri seorang sastrawan Shipang. Orang tua gadis yang bernasib malang ini tahu dari putrinya bahwa putrinya menjadi korban Jai Huasian, akan tetapi apakah yang dapat mereka lakukan? Dengan hati perih mereka itu hanya dapat menutup rapat rahasia itu. Akan tetapi betapa sedih hati mereka ibu ayah dan anak itu ketika terdapat kenyataan bahwa gadis itu mengandung, sebagai akibat gangguan Jai Huasian selama belasan kali itu. Jalan satu-satunya yang dapat mereka tempuh hanyalah pindah secara diam-diam dari dusun mereka ke tempat lain dan di tempat baru ini putri mereka diperkenalkan sebagai seorang janda muda yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan mengandung. Demikianlah, gadis Shipang itu kemudian melahirkan seorang putra. Kakeknya, sastrawan Pang, yang khawatir kalau anak keturunan Jai Huasian itu akan mewarisi watak ayahnya, lalu memberinya nama Si Bun An dan semenjak kecil anak itu dididik kesusastraan oleh kakeknya, sama sekali tidak diperbolehkan belajar ilmu silat. Ibu anak itu meninggal dunia tidak lama kemudian karena menanggung penderitaan batin yang hebat, karena sebenarnya gadis Shipang ini sudah jatuh cinta kepada Jai Huasian yang memang tampan dan pandai merayu wanita. Setelah dewasa, kakeknya menceritakan Si Bun An tentang riwayat ibunya, maka tahulah Si Bun An bahwa dia adalah putra penjahat besar Si Hoat yang berjuluk Jai Huasian. Hal ini membuat pemuda yang semenjak kecil dididik kesusastraan dan mempelajari filsafat itu membenci ayahnya dan sama sekali tidak pernah bercerita kepada lain orang. Ia amat maju dalam pelajarannya sehingga mendapat sebutan Siucai setelah lulus ujian kota raja. Dia lalu dikawinkan dan hidup sebagai Siucai di Kamciu. Demikianlah riwayat yang kudengar dari ibu kita, Han Han. Siapa kira, biarpun ayah kita tidak mewarisi kepandaian kakek kita itu, sekarang engkau memiliki ilmu silat yang begitu tinggi. Kiranya engkau yang mewarisi kepandaiannya, akan tetapi kuharap engkau tidak akan mewarisi wataknya. Han Han menghela napas panjang. Teringat ia akan ucapan-ucapan gak lihat si setan botak yang tertawa bergelak ketika mendengar bahwa kakeknya bernama Si Hoat dan menyebut kakeknya itu sebagai Jai Huasian. Pantas saja gak lihat mentertawakannya karena kakek itu memperkosa Bok Him dan ia mencoba untuk menentangnya. Memang mentertawakan kalau cucu Jai Huasian mencela perbuatan gak lihat, karena perbuatan gak lihat memperkosa Bok Him itu masih belum apa-apa kalau dibandingkan dengan perbuatan Jai Huasian terhadap ratusan, bahkan ribuan orang wanita. Aku merasa malu untuk mengaku menjadi cucu seorang jahanam keji seperti Jai Huasian, Cici. Suara Han Han begitu dingin sehingga Si Leng sendiri mengkirik mendengarnya. Ia teringat akan perbuatan Giam Chu kepadanya dan ia mulai merasa ragu-ragu apakah adiknya ini tidak amat membenci suaminya. Juga ia merasa ngeri kalau mengingat bahwa si pemerkosa ibu mereka adalah Giam Kok Ma, seorang panglima yang berada di kota raja pula. Han Han kagum menyaksikan rumah encinya yang seperti istana, lengkap dengan perabot rumah yang serba mewah dan rumah itu sendiri amat besar, penuh dengan pelayan. Dia diperlakukan dengan sikap hormat sekali oleh cihunya dan karena pada dasarnya Han Han adalah seorang yang perasa dan mudah tunduk oleh sikap lunak, ia menjadi makin tidak enak hatinya.
Mau membalas kebaikan Cihunya, ia selalu teringat akan terbasminya keluarganya, mau bersikap kasar, Cihunya amat hormat kepadanya dan ia juga merasa kasihan kepada cicinya yang amat mencinta suaminya. Yang merupakan hiburan hatinya adalah Kui Hong, keponakannya yang mungil dan pandai bicara. Ia seringkali bermain-main dengan keponakannya itu, akan tetapi kalau teringat kepada Lulu, hatinya menjadi murung lagi. Seperti telah dijanjikannya, Cihunya itu setiba di kota raja lalu mengunjungi rumah Pangeran Ouyang Chin Kok dan dengan girang sekali ia menceritakan pengalamannya, tentang pertemuannya dengan Si Han, pemuda perkasa yang aneh dan yang menjadi bahan percakapan dalam sidang tempo hari. Ah, kiranya dia adalah adik istrimu sendiri? Hahaha, bagus sekali kalau begitu. Pangeran Ouyang Chin Kok bertepuk-tepuk tangan saking gembiranya. Akan tetapi wataknya amat aneh dan sukar diselami, Ong ya. Bahkan istri hamba yang menjadi kakaknya sendiri pun menyatakan bahwa perubahan amat aneh dan amat besar terjadi pada adiknya sehingga hampir ia tidak mengenal watak adiknya. Pula, ada sebuah hal yang amat membahayakan sehingga hamba khawatir kalau dia akan mengamuk. Kepandaiannya benar-benar menakjubkan sekali. Hamba khawatir. Tentang kepandaiannya, aku sudah mendengar dari putraku. Betapapun pandainya, jago-jago sakti kita akan mampu menundukkannya. Tentang Ouyang Kongcu inilah yang mengkhawatirkan hati hamba. Menurut pernyataannya, adik angkatnya yang bernama Lulu, Putri Manchu itu, diculik oleh Ouyang Kongcu dan dia marah sekali, mengancam hendak membunuh Kongcu kalau adiknya tidak dibebaskan dalam keadaan selamat. Pangeran Ouyang Chin Kok mengerutkan alisnya dan menghela napas panjang. Sungguh kedua orang bocah itu mendatangkan banyak kerepotan saja. Adik istrimu itu aneh dan sudah mendatangkan banyak pusing, kini adik angkatnya itu pun tidak kalah anehnya. Memang Lulu itu anak perwira yang menjadi korban penyerbuan kaum pemberontak beberapa tahun yang lalu. Anak itu disangka mati, kiranya muncul sebagai adik angkat iparmu. Ouyang Seng sudah berhasil menculiknya dan karena kaisar merasa kasihan akan nasib anak itu, mengingat pula akan jasa orang tuanya, Lulu diperbolehkan tinggal di dalam istana sebagai dayang istana. Akan tetapi celaka sekali, baru beberapa hari saja bocah itu telah menghilang, minggat entah kemana. Kini Ouyang Seng yang bingung pergi mencarinya, karena lenyapnya Lulu tadinya dianggap mengacaukan rencana memancing Han Han ke kota raja. Siapa tahu dia telah ikut bersamamu. Kini Han Han mencari Lulu, benar-benar memusingkan. Giam Chiang Kun juga menjadi bingung. Wah, kalau begitu bagaimana baiknya? Han Han tentu tidak akan mempercayai keterangan itu dan hal ini bisa berbahaya. Jangan khawatir. Katakan saja terus terang bahwa Lulu minggat dari istana. Kalau tidak percaya boleh suruh dia menyelidiki ke istana. Sementara itu, engkau harus dapat membujuknya dan memperkenalkannya kepada para tokoh pengawal dan pembantu. Sementara menanti kembalinya Gak Lo Cianpui dan keponakanku Putri Nirahai, juga putraku, kita harus dapat membujuknya. Kalau perlu, kita menggunakan akal untuk membuat dia tidak berdaya. Mereka berunding, bahkan Pangeran Ouyang Chin Kok lalu memanggil tokoh-tokoh yang berada di kota raja, di antaranya adalah Sintiao Kui Chiam Tek, kakak beradik tikus kuburan Bong Lek dan Bong Po Sik, He Giam Ong, Pek Giam Ong dan Hiat Chiang Sian Lima Sunio yang ketiganya adalah murid-murid setan botak gak liat dan beberapa orang panglima pengawal, termasuk Giam Ko Ma Chiang Kun, panglima bermuka kuning yang dahulu memperkosa dan membunuh Ibu Han Han. Kemudian diambil keputusan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh ini kepada Han Han di rumah Giam Chiang Kun karena di situ terdapat sileng yang dianggap dapat menundukkan Han Han apabila pemuda itu bersikap menentang. Sebelum pertemuan itu dibubarkan, diam-diam Giam Chu berbisik kepada Giam Kok Ma yang menjadi pucat sekali mukanya. Panglima muka kuning ini mendengar betapa Han Han mencarinya dan tentu akan membunuhnya kalau berjumpa, mengingat bahwa Giam Kok Ma inilah yang dahulu memperkosa dan membunuh Ibu Han Han. Panglima muka kuning ini lalu pulang ke rumahnya dengan muka makin kuning dan jantung berdebar-debar gelisah. Setelah tiba di rumahnya, Giam Chu disambut oleh istrinya dan Han Han yang ingin segera mendengar bagaimana kabarnya tentang diri adiknya. Giam Chiang Kun menarik napas panjang dan berkata, "Wah, Hante. Adik angkatmu itu benar-benar membikin pusing kita semua. Bagaimanakah? Di mana Lulu?" Tepat seperti dugaanku, karena Lulu adalah putri perwira, Ouyang Kongcu sama sekali tidak berani mengganggunya dan memang tidak berniat mengganggunya.
Bahkan Lulu dihadapkan kepada kaisar sendiri yang mengingat akan jasa-jasa ayahnya lalu mengangkat Lulu menjadi dayang istana, yaitu para siuli yang menjadi pelayan dalam dan sebagai puteri-puteri yang terhormat. Akan tetapi, entah mengapa, setelah mendapat kemuliaan itu, baru beberapa hari saja tahu-tahu Lulu telah minggat dari istana. Entah kemana perginya tak seorang pun mengetahuinya. Wajah Han Han yang tadinya bergembira dan lega itu kini berubah menjadi suram. Ia memandang tajam kepada Gam Chiang Kun dan berkata, "Apakah Cihu menceritakan hal yang sebenarnya?" "Han Han, Cihumu tidak pernah berbohong." Sileng berkata menegur adiknya. "Tidak mengherankan kalau Hante kurang percaya. Akan tetapi aku berani bersumpah dan kalau hal itu pun masih kurang meyakinkan hatimu, boleh saja Hante melakukan penyelidikan sendiri ke istana dan bertanya-tanya. Kurasa tidak semua petugas istana dapat melakukan kebohongan yang sama." Han Han duduk melamun. Ia percaya karena apa perlunya berbohong kepadanya. Pula, setelah tinggal di situ beberapa hari lamanya, ia mendapat kenyataan bahwa Cihunya benar-benar mencinta cicinya dan bahwa benar-benar cicinya hidup bahagia di situ. Ia menghela napas panjang. "Kalau begitu, aku pun tidak bisa lama tinggal di sini. Aku harus pergi mencari jejak Lulu. Tidak mungkin aku dapat membiarkan adikku itu merana seorang diri. Aku merasa yakin bahwa pasti dia minggat untuk mencariku." "Ah, mengapa terburu-buru, adik Han Han? Istana sendiri telah berusaha mencarinya dan banyak penyelidik telah disebar untuk mencari Lulu, bahkan ada perintah dari kaisar sendiri untuk memanggil gadis itu. Kurasa, sebagai seorang gadis Manchu, dia tidak akan berani membangkang terhadap perintah kaisar. Lebih baik engkau menanti di sini, pasti akan dapat ditemukan. Sementara itu, engkau yang memiliki ilmu kepandaian begitu tinggi apakah tidak ingin berkenalan dengan tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou yang berada di sini? Aku telah mengundang mereka dan mereka ingin benar berkenalan denganmu. Di antara mereka terdapat seorang tokoh sakti dan aneh berjuluk Sintiao Kui yang kabarnya murid keturunan tokoh sakti Hek Giam Lo dari Hitan. Ada lagi kakak beradik yang berjuluk Tikus Kuburan, juga mereka memiliki ilmu yang luar biasa lihainya. Di samping itu, lebih baik kau tunggu tokoh yang paling hebat di antara kita semua, yaitu Puteri Nirahai yang memiliki ilmu kepandaian mujizat biarpun dia hanya seorang gadis muda, dia memiliki ilmu keturunan dari pendekar wanita sakti Mutiara Hitam di Hitan." Hati Han Han tertarik juga mendengar ucapan itu, terutama sekali mendengar nama Puteri Nirahai. Bukankah itu Puteri Manchu yang amat lihai, yang telah mengatur siasat mengadu domba antara Xiao Limpai dan Hawa Sanpai? Kalau Nirahai memiliki ilmu keturunan pendekar wanita sakti Mutiara Hitam, berarti gadis Manchu itu masih mempunyai hubungan perguruan dengan Siang Mokiam Chan Jikun dan Oke Yan Hua, dua orang sakti sepasang pedang iblis yang saling bunuh sendiri itu karena mereka adalah murid-murid Mutiara Hitam. Selain ingin ia bertemu dengan orang-orang sakti yang disebut Cihunya itu, juga memang kalau dipikir, kemana ia harus mencari adiknya yang telah melarikan diri dari istana? Adiknya memang nakal, diberi kemuliaan di istana tidak betah dan malah minggat tanpa pamit. Ia tertawa di dalam hatinya. Kalau Lulu tidak menghendaki, biar kaisar sendiri tidak akan dapat menahannya. Adiknya memang nakal dan lucu, tentu sekarang sedang bingung mencari-carinya, padahal dia sudah berada di kota raja. Kaisar mempunyai kaki tangan di mana-mana, tentu lebih mudah mencari adiknya itu. Melihat pemuda aneh itu agaknya sudah dapat terbujuk, Giam Chiang Kun menjadi girang dan mengatur rencana untuk mempertemukan Han Han dengan para tokoh lain, bahkan mulai membujuk-bujuk Han Han betapa senangnya kalau pemuda itu suka menjadi pengawal atau jagoan kerajaan. "Engkau akan cepat mendapat kemajuan, namamu akan dikenal di seluruh negeri, akan mendapat kehormatan besar bahkan siapa tahu kelak akan mendapat kehormatan menjadi pengawal pribadi kaisar sendiri." Demikian antara lain Giam Chiang Kun membujuk adik iparnya. Han Han menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau menjadi panglima pengawal kalau pekerjaannya hanya membunuhi orang-orang, Cihu. Selain aku tidak mempunyai cita-cita menjadi pembesar, juga agaknya tidak mungkin aku menjadi pembesar Manchu karena aku masih harus membunuh 6 orang perwira Manchu." Giam Chiang Kun mengerutkan alisnya yang tebal. "Apakah maksudmu, Han Han?" Han Han memandang Cihunya dengan tajam. Kini ia mendapatkan kesempatan untuk bicara berdua dengan Cihunya. "Cihu tentu mengerti bahwa aku telah bersumpah untuk membunuh 7 orang perwira yang dahulu membasmi keluarga orang tuaku.
Cihu sendiri karena sudah menjadi suami ciciku dan kulihat memang Cihu saling mencinta dengan Cici, maka aku tidak akan mengganggumu. Akan tetapi 6 orang perwira lainnya, terutama sekali perwira muka kuning yang telah memperkosa dan membunuh mendiang ibuku, tak dapat aku mengampuninya begitu saja. Sebelum aku dapat membunuh 6 orang perwira itu, tidak mungkin aku menjadi petugas kaisar. Wajah Panglima tinggi besar yang penuh jenggot terpelihara baik-baik itu berubah pucat. Ai, adik Han Han. Apakah engkau tidak dapat melupakan hal itu? Apakah engkau tidak dapat menerima kenyataan dan menganggap peristiwa itu sebagai peristiwa dalam perang yang lazim terjadi? Han Han menggeleng kepalanya. Perang atau tidak, perbuatan manusia dapat dibedakan bagaimana yang jahat dan bagaimana pula yang baik. Kalau orang tuaku tewas dalam pertempuran, aku pun tidak begitu bodoh untuk mencari pembunuh-pembunuhnya, akan tetapi orang tuaku tidak terbasmi selagi bertempur, melainkan dibasmi secara keji tanpa alasan. Tidak, Cihu. Tidak mungkin aku mengampuni 6 orang perwira yang lain. Diam Ciangkun tidak berkata apa-apa lagi, akan tetapi Han Han maklum bahwa perasaan Cihunya tersinggung, akan tetapi dia tidak mempedulikannya. Bahkan pada malam harinya, karena ia telah menaruh curiga akan sikap Cihunya yang ia tahu menaruh ganjilan hati terhadap dirinya, dengan mempergunakan kepandaiannya, Han Han dapat menyelinap mendekati jendela kamar cicinya dan mendengar percakapan lirih yang terjadi di dalam kamar itu. Bagi orang yang tidak memiliki sinkang tinggi sehingga daya tangkap telinganya amat tajam, tidak mungkin mendengarkan percakapan di dalam kamar yang dilakukan sambil berbisik-bisik itu. Sungguh celaka. Adikmu itu tentu akan menimbulkan malapetaka besar. Dia masih mendendam kepada Giam Kok Ma dan 5 orang perwira lainnya yang dulu menyerbu rumahmu. Dia bersumpah untuk membunuh mereka. Ai, anak itu memang keras hati sekali. Aku tidak peduli kalau mereka berenam itu dibunuh, akan tetapi kalau dia melakukan pembunuhan-pembunuhan itu, tentu dia akan dikejar-kejar dan ditangkap. Bagaimana baiknya, suamiku? Satu-satunya jalan untuk menghindarkan pembunuhan adalah memberitahu mereka agar cepat-cepat meninggalkan kota raja dan jangan menampakkan diri sebelum Han Han pergi dari kota raja. Kurasa, kalau terlalu lama anak itu berada di sini, akhirnya pasti akan timbul malapetaka. Wataknya aneh sekali. Cicinya menghela napas panjang. Betapa berat rasa hatiku harus berpisah kembali dengan saudara kandungku yang hanya satu-satunya itu. Akan tetapi agaknya ucapanmu itu benar sekali dan terserahlah apa yang hendak kau lakukan asal Han Han terbebas daripada bahaya. Aku akan mengirim surat sekarang juga kepada Giam Kok Ma, agar dia bersama 5 orang kawan lain itu melarikan diri. Han Han cepat menyelinap pergi, jantungnya berdebar keras. Ia agak terharu mendengar ucapan cicinya, juga ia percaya bahwa Cihunya tidak akan mencelakainya, akan tetapi mendengar bahwa Cihunya hendak mengirim surat kepada perwira yang bernama Giam Kok Ma, ia girang sekali. Kiranya 6 orang musuh besarnya yang lain itu berada di kota raja pula. Tentu Giam Kok Ma itu pun seorang di antara 6 orang perwira itu. Perwira rendahan yang diutus Giam Ciangkun membawa surat itu sama sekali tidak tahu bahwa di belakangnya ada orang yang membayangi perjalanannya seperti setan. Ia tidak tahu sama sekali bahwa bayangan yang mengikutinya itu terus ikut memasuki halaman istana Panglima Giam Kok Ma dan bayangan yang bukan lain adalah Han Han itu menyelinap ke dalam gelap setelah tiba di istana itu. Bahkan ketika perwira utusan itu menyampaikan surat kepada Panglima Giam Kok Ma yang membaca surat itu dengan muka berkerut-kerut, Han Han mengintai dari lubang di atas genteng dan sinar mata Han Han berapi-api ketika ia mengenal Panglima yang mukanya kuning itu. Itulah dia si keparat yang dahulu memperkosa ibunya, mukanya terasa panas dan kalau menurutkan nafsunya, ingin ia pada saat itu juga melompat ke dalam kamar dan membunuh musuh besarnya itu. Akan tetapi Han Han menahan kemarahannya. Lebih baik menanti sampai mereka semua berkumpul, pikirnya. Kalau kubunuh dia sekarang, aku masih harus mencari yang 5 orang lainnya dan hal itu tidak akan mudah. Apalagi Cihunya sama sekali tidak suka membantunya dalam hal pembalasan dendam ini dan hal ini pun ia maklumi, bahkan Cihunya tentu saja akan memberi kabar secara diam-diam kepada rekan-rekannya untuk melarikan diri. Han Han memang telah mewarisi ilmu kepandaian yang luar biasa, akan tetapi betapapun juga dia hanya seorang pemuda yang kurang pengalaman. Mana mungkin ia dapat menandingi kecerdikan tokoh-tokoh istana?
Dia sama sekali tidak tahu, bahkan menduga sedikit pun tidak bahwa sesungguhnya semua ini telah diatur dan direncanakan oleh para tokoh itu, di bawah pimpinan Pangeran Ouyang Chin-kok. Tidak tahu bahwa semua itu adalah pelaksanaan siasat mereka. Karena Giam Chiang Kun maklum bahwa di dalam hatinya Han Han tidak senang kepadanya dan bahwa pemuda ini merupakan ancaman baginya untuk selama hidupnya, maka ia telah mengatur rencana bersama Ouyang Chin-kok dan para tokoh lainnya. Kalau mereka menanti kembalinya Gak Liat, Putri Nirahai dan Ouyang Seng, tentu akan memakan waktu lama dan siapa tahu dalam waktu itu apa yang akan dilakukan pemuda aneh itu, dan apapun yang dilakukannya, menimbulkan kengerian dalam hati mereka, mengingat betapa mudahnya Han Han membunuh puluhan orang pengawal. Kebetulan sekali 2 hari sebelum Han Han mendengarkan percakapan antara Cihu dan cicinya, muncul seorang nenek yang luar biasa di waktu malam di dalam gedung istana Pangeran Ouyang Chin-kok. Munculnya seperti iblis saja, tahu-tahu telah berada di ruangan dalam tanpa diketahui oleh para pengawal yang menjaga. Hanya setelah dia lewat di kamar yang dijadikan kamar tidur Sintiao Kui Chiam Tek saja maka kehadirannya diketahui. Rebahlah. Tiba-tiba terdengar suara kaku di belakangnya dan nenek itu merasa betapa ada angin pukulan yang hebat luar biasa mendorongnya dari belakang. Nenek ini bukan lain adalah Toat Beng Ciusian Libu Cigoat. Maklum bahwa ada orang berkepandaian tinggi menyerangnya dari belakang, nenek ini memutar tubuhnya. Pemutaran tubuhnya ini didahului oleh menyambarnya anting-anting panjang berbentuk rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya. Rantai gelang itu menyambar ke depan menangkis pukulan Sintiao Kui Chiam Tek. Trang. Pukulan yang dilakukan Sintiao Kui adalah pukulan Hek In Sin Chiang, dari kedua telapak tangannya mengebul asap hitam, hebatnya bukan main. Ketika ujung rantai gelang bertemu dengan tangan si burung hantu, sebuah gelang terlepas, akan tetapi bukan terlepas runtuh, melainkan terlepas dan meluncur ke arah tubuh si burung hantu, menyambar jalan darah mematikan di tenggorokan. Kedua orang tokoh sakti itu sama-sama terkejut, Toat Beng Ciusian Li terkejut ketika tangkisan senjatanya yang aneh itu mengakibatkan sebuah gelang putus, maka ia membuat gelang itu meluncur menyerang lawan sambil meloncat mundur. Adapun Sintiao Kui Chiam Tek terkejut bukan main bahwa serangannya yang amat ampuh itu selain dapat dihindarkan lawan, juga lawan yang lihai itu malah berbalik menyerang dengan senjata rahasia yang aneh itu. Cepat ia miringkan kepalanya dan mulutnya yang runcing meniup gelang itu sehingga menyeleweng dan masuk ke dalam dinding. Mendengar suara ribut-ribut, sebentar saja ruangan itu penuh dengan para pengawal yang mengepung nenek itu. Kakak beradik tikus kuburan yang mengenal nenek itu berseru dengan kaget. Ah, kiranya Toat Beng Ciusian Li yang datang? Nenek yang tadinya menyapu para pengawal yang mengurungnya dengan pandang mata mengejek, kini memandang kakak beradik itu dan berkata, agaknya kedua tikus kuburan juga kesasar sampai di sini. Orang-orang Shibong, aku memenuhi undangan setan botak yang menyatakan bahwa Pangeran Ouyang Chin-kok membutuhkan bantuan orang pandai, akan tetapi beginikah penerimaan Pangeran Ouyang Chin-kok terhadap tamunya? Siapa kira Pangeran Ouyang memelihara anjing galak yang mukanya seperti burung sekarat? Ia melirik kepada Sintiao Kui yang mendengus saja mendengar ucapan menghina itu. Pangeran Ouyang Chin-kok yang sudah bangun pula tadi bersembunyi dari tempat rahasia, ketika mendengar bahwa nenek yang mengerikan itu adalah Toat Beng Ciusian Li, dan melihat bahwa jagoan-jagoannya telah berada di situ, kini berani muncul dan ia segera berkata, harap Lo Cianpui suka memaafkan orang-orangku. Karena kedatangan Lo Cianpui tanpa memberitahu dan pada tengah malam secara begini mengejutkan, maka orang-orangku tidak mengenal Lo Cianpui. Silakan duduk. Toat Beng Ciusian Li sejenak memandang wajah pangeran itu, lalu tertawa dan minum araknya dari guci arak yang selalu diselipkan di pinggang. Kemudian tertawa lagi sehingga kepalanya bergoyang-goyang dan anting-antingnya yang besar dan amat panjang itu mengeluarkan bunyi berkerincingan. Hihihi, Pangeran Ouyang dapat menghargai orang pandai, itu bagus. Ouyang Ongya, anjingmu ini selain galak juga lihai sekali. Siapakah dia? Ia menudingkan telunjuknya ke arah Sintiao Kui yang sudah berdiri dengan sebelah kaki. Apakah Lo Cianpui belum mengenalnya? Dia berjuluk Sintiao Kui. Nenek itu membelalakan kedua matanya. Wah, kiranya inikah si burung hantu? Luar biasa sekali, pantas dengan namanya, memang engkau buruk seperti burung hantu. Aku ingin sekali mencoba kepandaianmu. Nenek tua bangka. Bukankah engkau ini seorang di antara selir-selir Sumakiat?
Aku pun ingin mencoba gebukan-gebukanmu beberapa jurus, kapan saja dan di mana saja. Mendengar ini, di dalam hatinya Pangeran Ouyang Chin kok mengomel. Celaka sekali orang-orang sakti yang wataknya aneh ini. Kalau dibiarkan tentu akan saling gebuk dan rumahnya menjadi arena perkelahian di antara pembantu-pembantunya sendiri. Bisa berabe, cepat ia tertawa dan meloncat ke depan. Harap Jiwi suka menangguhkan tibu itu untuk lain kali saja. Sekarang ada urusan yang amat penting yang kuharapkan akan mendapat bantuan Ciu Xianli. Marilah kita bicara di dalam ruangan belakang. Silakan, Lo Qianpui. Demikianlah pangeran yang cerdik ini berunding dengan tokoh-tokoh itu dan hasil perundingan ini merupakan siasat yang dijalankan Giam Chiangkun terhadap Han Han. Di luar tahu pemuda itu sendiri, Toat Beng Ciu Xianli yang lihai membayangi pemuda ini, terus membayanginya ketika Han Han mengikuti utusan yang membawa surat Giam Chiangkun kepada rekannya, si Panglima Muka Kuning, Giam Kok Maha. Ini sudah termasuk rencana mereka. Kalau Han Han langsung turun tangan terhadap Giam Kok Maha, tentu ia akan berhadapan dengan Toat Beng Ciu Xianli. Kalau tidak dan pemuda ini mengikuti Giam Kok Maha seperti yang mereka duga, hal ini pun sudah mereka persiapkan untuk menyambut pemuda itu. Ketika Han Han mengintai dari atas genteng di gedung Giam Kok Maha, ia mendengar musuh besarnya itu berkata, "Baiklah, sampaikan kepada Giam Chiangkun bahwa aku sudah mengerti akan isi suratnya dan besok pagi-pagi aku akan menghubungi rekan-rekan yang terancam." Mendengar ini, Han Han lalu meninggalkan gedung dan bersembunyi di atas sebatang pohon sambil menjaga. Pada keesokan harinya, ia melihat Giam Kok Maha, musuh besarnya itu, meninggalkan gedung menunggang kuda dikawal oleh 6 orang pengawal. Ia cepat meloncat turun dan mempergunakan ginkangnya mengikuti dari jauh. Larinya cepat sekali sehingga biarpun Panglima bersama pengawal-pengawalnya itu membalapkan kuda, ia masih dapat mengikuti mereka. Jauh di luar kota, rombongan itu memasuki sebuah hutan dan ternyata di pinggir hutan itu terdapat sebuah bangunan yang indah, agaknya sebuah rumah peristirahatan pembesar Manchu. Ia melihat Giam Kok Maha memasuki rumah itu, sedangkan para pengawal lalu menuntun kuda ke kandang kuda dan masuk di bagian belakang gedung itu. Han Han cepat melayang naik ke atas genteng. Dari atas ia mencari-cari namun tidak melihat bayangan musuhnya. Ia mencari terus dan akhirnya khawatir kalau kehilangan musuhnya, ia meloncat turun masuk ke dalam melalui jendela dan tiba di sebuah ruangan yang luas. Baru saja kakinya menginjak lantai, sebuah pintu terbuka dan yang muncul adalah Giam Cucihunya. Adik Han Han. Mengapa engkau berada di sini? Panglima brewok ini bertanya dengan wajah kaget dan heran. Cihu, ini rumah siapakah? Han Han balas bertanya, suaranya juga heran akan tetapi keren dan dingin. Ini rumahku, rumah peristirahatan, jawab Cihunya. Dan sungguh kebetulan sekali kedatanganmu, adikku. Memang aku sedang memanggil berkumpul tokoh-tokoh pengawal istana di sini untuk memperkenalkannya kepadamu. Siapa tahu, engkau malah sudah datang ke sini. Bagaimana engkau bisa sampai ke sini? Cihu, aku mengejar musuh besarku, perwira muka kuning. Kemana dia? Harap Cihu jangan mencampuri, suruh dia keluar bersama musuh-musuhku yang lain. Adik Han Han. Mengapa engkau memaksa diri hendak menyebabkan kekacauan? Harap kau suka memandang mukaku, dan mengingat encimu. Kalau engkau melakukan hal-hal yang mengacaukan di sini, dan membunuh panglima-panglima kerajaan, berarti engkau akan mendatangkan malapetaka kepadaku. Mengapa mereka datang ke rumah Cihu di sini? Mau apa? Apa artinya ini semua? Adikku, mereka adalah panglima-panglima kerajaan, tentu saja mereka pun sudah biasa mengadakan pertemuan dengan aku dan para tokoh pengawal. Lebih baik ku perkenalkan kau dengan para pengawal. Pada saat itu, beberapa buah pintu terbuka dan muncullah 3 orang yang amat aneh keadaannya. Han Han memandang tajam dan ia pun siap dan waspada, maklum bahwa 3 orang yang muncul ini bukanlah orang-orang sembarangan dan ia mulai curiga terhadap Cihunya. Samwi Lo Qianwei, inilah adik iparku yang gagah perkasa dan yang telah mempersiapkan tenaganya untuk membantu kerajaan. Inilah pendekar muda si Han. Giam Chiangkun memperkenalkan, kemudian berkata kepada Han Han. Adikku, Lo Qianwei itu adalah Sin Tiaokui Chiamtek yang amat lihai dari Hitan. Adapun kedua orang Lo Qianwei ini adalah kedua saudara bohong yang berjuluk sepasang tikus kuburan, juga memiliki ilmu kepandaian yang lihai sekali. Han Han memandang mereka, terutama sekali si burung hantu yang amat aneh keadaannya itu.
Burung hantu memandang Han Han dengan mata disipitkan, jelas sekali memandang rendah, kemudian berkata, adik iparmu ini lumayan juga, Giam Chiang Kun. Mungkin karena ketika bicara mulutnya terbuka dan mengeluarkan bau yang seperti sampah, 2 ekor lalat terbang menyambar ke arah mulutnya. Segala macam lalat mengganggu saja, kata si burung hantu dan 2 kali tampak sinar berkelebat-kelebat ketika manusia aneh ini menggerakkan senjatanya yang seperti sabit dan tubuh 2 ekor lalat kecil itu jatuh ke lantai, terbelah menjadi 2. Han Han yang melihat ini diam-diam merasa ngeri dan kaget sekali, maklum bahwa manusia yang seperti burung itu benar-benar amat sakti. Akan tetapi dia tidak mau peduli, lalu berkata kepada Giam Chiang Kun, Cihu, aku tidak ingin berkenalan dengan para Lo Cian Wei ini, melainkan ingin segera berhadapan dengan musuh-musuhku. Suruh mereka keluar, atau terpaksa aku akan mencari mereka sendiri di dalam rumah ini. Bocah yang menjadi iparmu ini sungguh tidak memandang mata kepada kami, Chiang Kun. Siapakah yang menjadi musuh-musuh mereka yang dicarinya di sini? Tanya Bong Poa Sik yang kepalanya botak dan ubun-ubunnya ada telurnya. Giam Chiang Kun menarik napas panjang. Inilah yang menyusahkan hatiku, sambil Lo Cian Pui. Adik iparku ini mempunyai dendam pribadi terhadap rekan kita Giam Kok Maha dan 5 orang panglima lain dan berkeras hendak membunuh mereka. Bagaimana aku harus berbuat? Dia ini adalah adik iparku sendiri, sedangkan membunuh 6 orang rekan panglima sama saja dengan pemberontakan. Adikku Han Han, pikirlah baik-baik. Sebaiknya engkau menghapus semua dendam pribadi yang tidak ada gunanya itu dan marilah menikmati kemuliaan di kerajaan bersama para Lo Cian Pui ini. Percayalah, Kaisar amat bijaksana dan dapat menghargai seorang pandai. Han Han mengerutkan keningnya dan menggeleng kepala. Tidak bisa, Cihu. Daripada menjadi seorang anak yang puthau, durhaka, yang tidak mau membalas kematian keluarga orang tuaku, lebih baik aku menempuh segala bahaya sampai mati. Bocah sombong. Engkau hendak membunuhi 6 orang panglima kerajaan? Wah, nanti dulu. Apa kau kira hadirnya orang macam aku di sini tiada gunanya? Lawan dulu sabitku, baru boleh kau coba-coba melanjutkan niatmu yang jahat. Sin Tiaokui mengejek dan kakinya yang hanya sebelah yang berdiri itu meloncat-loncat seperti burung, maju mendekati Han Han. Orang muda, dengan adanya kami di sini, mana mungkin engkau akan membunuh panglima kerajaan? Jangan mimpi di siang hari, bentak Bong Lek yang sudah maju pula bersama adiknya. Han Han mengerutkan keningnya dan memandang kakak iparnya, lalu berkata, suaranya dingin sekali. Beginikah kehendakmu, Cihu? Bertemu pandang dengan adik iparnya, Giam Chiang Kun merasa bulu tengkuknya berdiri. Pandang mata Han Han seolah-olah menembus dan dapat menjenguk isi hatinya, maka sambil menggerakkan pundaknya dan mengalihkan pandang ia menjawab. Engkaulah yang menyusahkan aku, Han Han. Tentu saja tidak seorang pun di sini yang akan membiarkan engkau membunuh orang, apalagi hendak membunuh 6 orang panglima. Bahkan aku sendiri mau tidak mau harus mencegahmu, karena kalau aku membiarkanmu, berarti aku seorang pemberontak pula. Mengapa kau tidak mau sadar? Han Han memutar otaknya dan teringatlah ia akan semua kejadian semenjak malam tadi. Ia ingat akan percakapan antara Cihunya dan cicinya, kemudian teringat akan perbuatan Giam Kok Maha sehingga perwira itu pergi ke tempat ini. Ternyata Cihunya sudah berada di sini pula bersama tokoh-tokoh ini. Bukankah semua ini sudah diatur lebih dulu? Dugaan ini menimbulkan amarah di hatinya, maka ia mengangkat muka membusungkan dada. Keputusanku sudah jelas, aku akan mencari si keparat panglima muka kuning yang bernama Giam Kok Maha itu dan 5 orang sekutunya yang dulu menghancurkan keluarga orang tuaku. Kalau ada yang hendak menghalang, dia itu pun harus kuenyahkan. Orang muda yang sombong. 2 orang tikus kuburan sudah menubruk maju untuk menangkap Han Han. Mereka memandang rendah sekali. Pemuda itu masih bocah, biarpun keadaannya aneh dan sikapnya luar biasa dingin dan beraninya, namun mempunyai kepandaian apakah? Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.